Shalom laus-laus yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau masuk di dalam pembelajaran untuk Minggu 21 Juni 2020. Adapun tema bulanannya adalah ayo belajar jujur, dan tema minggunya adalah ayo katakan yang benar. Dan adapun tujuan daripada cerita firman Tuhan ini adalah supaya anak-anak KUG dapat mendorong orang lain berkata dengan benar. Firman Tuhan ini terambil di dalam Esra 10 ayat 1 sampai yang ke-14. Nah, sebelum lause-lause bercerita, nanti lause-lause baca dulu ayat firman Tuhannya dari Esra 10 ayat 1 sampai 14. Adapun kisah ini adalah kisah tentang Esra, di mana kitab Esra sangat erat kaitannya dengan kitab Nehemia dan juga kitab Tawarik. Dapat dikatakan bahwa kitab Esra ini merupakan bagian dari suatu kisah bersambung yang dimulai dari permulaan satu Tawarik sampai pada akhir kitab Nehemia. Kalau dalam Alkitab Ibrani, kitab ini dijadikan satu dengan kitab Nehemia sebagai kitab Esra Nehemia, dan pemisahannya dilakukan pada abad-abad awal era kekristenan. Kalau kita melihat latar belakang dari kitab ini, di mana Yerusalem dihancurkan oleh tentara Babel pada tahun 587 sebelum Masehi, dan bangsa Yehuda dibuang ke pengasingan. Peristiwa itu terjadi hampir 50 tahun sebelum kerajaan Babel ditumbangkan oleh bangsa Persia, di mana pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia yang bernama Koresi mengambil suatu kebijakan baru dengan mengizinkan orang-orang buangan itu kembali ke tanah air mereka. Koresi bukan hanya mengizinkan pulang bangsa Yehuda, tetapi juga memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk membangun kembali rumah-rumah ibadah dan menyelenggarakan ibadah mereka kembali di Yerusalem. Tetapi persoalannya adalah ternyata banyak orang Yahudi yang sudah betah tinggal di pengasingan dan mereka tidak ingin kembali ke tanah air mereka. Namun akhirnya sebagian besar mereka juga kembali ke Yerusalem. Pada tahun 538 sebelum Masehi, beberapa orang Yahudi kembali ke Yerusalem. 20 tahun lamanya mereka selesai membangun rumah Tuhan di bawah pimpinan Zerubabel. Kita bisa baca di kitab Esra pasal yang pertama. Dan tahun 458 sebelum Masehi, Esra memimpin serombongan orang buangan kembali ke tanah air mereka. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang Israel ditawan ke Babel. Ada sekelompok orang yang masih tersisa di Yerusalem, tetapi mereka ini tidak memiliki ide untuk membangun negerinya. Diduga karena kemungkinan tidak ada yang memimpin mereka secara agama dan politis. Tetapi Nehemia dan Ezra yang ada di perantauan yang mereka ini ditawan di Babel di bawah kendali Raja Koresi, ternyata mereka memikirkannya. Nah, problemnya, masalahnya, orang-orang Israel ternyata terkontaminasi dengan budaya campuran pengaruh orang asing, di mana terjadi pernikahan campuran. Bahkan ada beberapa di antara orang Israel yang menyembah dewa-dewa asing. Nah, dalam situasi itu, Esra berdoa dan menyerukan pertobatan nasional supaya bangsa itu kembali kepada Allah. Dan akhirnya bangsa Yehuda bertobat karena melihat kesungguhan hati Esra. Nah, ini dapat lause-lause baca di kitab Esra pasalnya yang ke-10. Nah, yang kita pelajari dalam kisah Esra ini adalah Esra berani mengatakan kesalahan umat Israel, dan melalui perbuatannya ia mampu mempengaruhi bangsa itu sehingga akhirnya bangsa itu bertobat. Nah, hubungannya apa dengan cerita KUG? Anak-anak KUG diajarkan supaya yang pertama berani melakukan hal-hal yang baik seperti berkata jujur, berkata yang benar, dan yang kedua agar mereka berani memberitahukan kesalahan teman-temannya yang tidak jujur. Nah, masalahnya adalah di mana anak-anak biasanya gampang kompromi dengan cara ingin membela temannya.
yang melakukan kesalahan. Nah, salah satu sifat yang sering mereka tunjukkan adalah di mana mereka kadang diam dan pura-pura tidak tahu. Alasannya biasanya karena takut, karena kasihan, dan merasa tidak enak dengan temannya. Nah, untuk cerita pembukanya mungkin ada beberapa pilihan. Lause-lause mungkin salah satunya adalah cerita pembukanya. Lause-lause dapat mulai dengan kisah seorang anak yang jujur, yang sulit untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, yang dampak positifnya adalah akhirnya ia dipercaya oleh guru-gurunya, banyak teman-temannya juga suka bergaul dengannya. Atau mungkin lause-lause bisa mencari cerita pembuka lainnya yang lebih menarik, mungkin dengan video atau gambar, tidak masalah. Yang penting bahwa isi ceritanya ini tidak lari dari isi Alkitab, yaitu di mana Ezra berani mengatakan kesalahan umat Israel, dan melalui perbuatannya ia mampu mempengaruhi bangsa itu sehingga mereka bertobat. Nah, aplikasinya kepada anak-anak KUG adalah di sini lause-lause dapat melakukan pendekatan dialog dengan bertanya, apa sih yang membuat adik-adik tidak berani menyatakan jika temannya bersalah? Apakah adik-adik takut? Atau mungkin karena adik-adik merasa kasihan? Nah, hal yang harus kita kasih tahu kepada anak-anak KUG adalah bahwa adik-adik belajar dari Ezra. Ezra berani mengatakan kesalahan umat Israel, dan melalui perbuatannya ia mau mempengaruhi bangsa itu sehingga mereka bertobat. Nah, di sini lause-lause juga harus tegaskan kepada anak-anak bahwa mulai hari ini adik-adik ada 2 proyek ketaatan kita. Yang pertama, berani melakukan hal-hal yang baik seperti berkata dengan jujur, berkata yang benar, dan yang kedua, berani memberitahukan kesalahan teman-temannya yang tidak jujur. Nah, kiranya melalui cerita firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita dan selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.